Organisasi Masyarakat Islam Muhammadiyah didirikan pada tanggal 12 November 1912 di Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Arsip ini juga menguak keberadaan hubungan genealogi intelektual beberapa ulama Banten dengan Kiai Ageng Hasan Besari Tegalsari, Ponorogo, Jawa Timur. Sementara itu, reperkusi gaung gerakan purifikasi dan revival Islam yang disuarakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sejak perempat pertama abad ke-19 sudah mulai menggema di Banten. Meskipun penyebarannya dilakukan oleh para aktivis Sarekat Indonesia generasi awal, seperti Agus Salim yang pernah tinggal beberapa bulan di Rangkas Bitung, Gerakan Muhammadiyah berhasil menarik minat santri-santri terbaik Banten untuk belajar di lembaga pendidikannya. Kiai Haji Abdul Haq bin Haji Umar Jaya Kubang Kondang Menes adalah salah seorang alumni Muhammadiyah Quest School Jakarta yang kemudian mendirikan Madrasah Muhammadiyah di Kubang Kondang pada tahun 1929. Tempat pengkaderan para aktivis muda Muhammadiyah generasi awal di Banten. Di Banten, organisasi ini berdiri secara terpisah dari satu tempat dengan tempat yang lain. Muhammadiyah Kubang Kondang Menes Pandeglang misalnya, di Tengarai sebagai salah satu pionir munculnya gerakan Muhammadiyah di Banten, dengan tokoh-tokohnya yang tidak kenal lelah berjuang mendakwahkan ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Salah satu tokoh yang cukup penting dalam gerakan Muhammadiyah awal di Banten adalah Kiai Haji Abdul Haq. Belum ditemukan tanggal pasti kelahiran tokoh ini, namun menurut penuturan menantunya, Haji Saman Asra berusia 86 tahun. Abdul Haq dilahirkan di Menes pada tahun 1912 dan meninggal dunia pada tahun 1978. Ayahnya bernama Kiai Haji Umar Jaya yang memiliki latar belakang pandangan keagamaan tradisionalis yang masih percaya kepada khufarat dan tahayul. Kiai Haji Umar Jaya memiliki modal sosial dan ekonomi yang boleh dikatakan cukup besar karena selain memiliki banyak kerabat yang bertugas sebagai pegawai pemerintah kolonial di Menes, ia juga memiliki tanah yang luas yang ditanami dengan pohon karet. Dari getah karet inilah Kiai Haji Umar Jaya membiayai hidup keluarganya. Namun, keresahan melanda Kiai Haji Umar Jaya karena ia belum dikaruniai anak laki-laki. Sementara itu, 3 anak pertamanya adalah perempuan. Hal inilah yang membuat gundah hati Kiai Haji Umar Jaya. Sebagai seorang yang terpandang dan memiliki kekayaan yang cukup banyak, kehadiran anak laki-laki sungguh merupakan mimpi dan harapannya agar dapat melanjutkan cita-cita hidupnya. Oleh karenanya, ia bernazar kepada Allah bahwa jika memiliki anak laki-laki, ia akan menyekolahkan anaknya. Nampaknya, ketiga anak perempuan pertama tidak ada yang belajar di sekolah Belanda, sehingga nazar yang diucapkan oleh Kiai Haji Umar Jaya demikian adanya. Pada tahun 1912 itulah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama oleh sang ayah, bernama Abdul Haq. Abdul Haq kecil tumbuh dalam suasana religius yang cukup kental karena sang ayah adalah seorang terpandang yang memahami agama. Karena didorong oleh keinginan Kiai Haji Umar Jaya agar Abdul Haq dapat menguasai ilmu agama, sang ayah kemudian mengirimkan anaknya untuk menimba ilmu agama di madrasah yang bernama Madrasah Islamiyah yang terletak di Batu Bantar, Pandeglang. Di madrasah inilah Abdul Haq mempelajari dasar-dasar bahasa Arab sehingga ia dapat menguasai nahwu, sorof, dan sebagainya. Di pesantren ini juga, Abdul Haq bertemu dengan seorang ustadz yang berasal dari Jakarta. Ketika sang ustadz diundang ke rumah Kiai Haji Umar Jaya, ustadz ini menyarankan kepada Kiai Haji Umar Jaya agar anaknya disekolahkan di Batavia, karena Abdul Haq dianggap memiliki kecerdasan dan bakat yang mengesankan. Merespon saran dari sang ustaz, sambil berkelakar Kiai Haji Umar Jaya menjawab bahwa di Batavia eta seueur jobong. Di Batavia terdapat banyak wanita jalang. Mungkin jobong ini dianggap akan mengganggu konsentrasi belajar anaknya. Karena ingin Abdul Haq lebih berpengalaman,
Kiai Haji Umar Jaya akhirnya mengizinkan Abdul Haq untuk belajar di Batavia. Tempat belajar yang dituju ketika itu adalah Muhammadiyah Quest School atau Sekolah Pendidikan Guru Muhammadiyah di Menteng Raya, Jakarta. Sebelum belajar, Abdul Haq dites pelajaran bahasa Arab dan semua pertanyaan yang dilontarkan gurunya terjawab olehnya. Di sekolah Muhammadiyah inilah Abdul Haq betul-betul digembleng tentang keislaman dan kemuhammadiyahan untuk membentuk mental murid-murid sekolah itu dalam berdakwah dan mendakwahkan Islam. Murid-murid diajari pencaksilat oleh seorang guru yang bertangan dingin bernama Mu'alim Hidayat. Dengan gemblengan ini, maka wajar jika Abdul Haq memiliki giroh keislaman dan kemuhammadiyahan yang tinggi. Tanpa kenal lelah dan takut, Abdul Haq mendakwahkan Islam dan ajaran Muhammadiyah di sekembalinya ia ke kampung halaman di daerah Kubang Kondang, Pandeglang. Setelah menamatkan sekolahnya di Jakarta, Abdul Haq pulang ke kampung halamannya di Menes. Ia ditugaskan sebagai pelopor pelangsung penyempurna atau P3M Muhammadiyah di kampung halamannya di Kubang Kondang. Sejak itulah, masyarakat Banten diperkenalkan dengan Muhammadiyah. Bersama ayahnya Kiai Haji Umar Jaya, Abdul Haq mendirikan ranting Muhammadiyah di Kubang Kondang pada tanggal 23 April 1929. Pendirian ranting Muhammadiyah tersebut diformalkan dengan surat keputusan pengurus pusat Muhammadiyah yang ditandatangani oleh Kiai Haji Ibrahim dan Sekretaris Yunus Anis yang merupakan periode kedua kepemimpinan pusat Muhammadiyah. Muhammadiyah mulai diperkenalkan ke masyarakat Banten pada tahun 1920 dan setelah 9 tahun pada tahun 1929 resmi berdiri pimpinan cabang Muhammadiyah atau PCM Desa Kubang Kondang, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang pertama di Banten dengan menginduk kepimpinan daerah Muhammadiyah atau PDM Kebayoran Lama DKI Jakarta. Berawal dari sinilah kiprah Muhammadiyah mengepakkan sayapnya di wilayah bumi Jawara, sehingga sampai sekarang sudah memiliki 8 PDM kota kabupaten, yaitu Kabupaten Pandeglang, Lebak, Kota Serang dan Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Tangerang Raya meliputi kota kabupaten termasuk Tangerang Selatan. Setelah munculnya SK penetapan pengurus ranting Muhammadiyah, Abdul Haq berinisiatif untuk mendirikan madrasah sebagai langkah untuk mencerdaskan umat. Sebidang tanah yang diperoleh dari ibunya yang terletak di Kubang Kondang menjadi saksi kegigihan Abdul Haq untuk mendidik anak-anak generasi penerus bangsa dari beberapa wilayah di sekitar Pandeglang. Ada cerita menarik ketika madrasah ini akan diresmikan. Saat itu, sebelum madrasah rampung dibangun, Kiai Haji Umar Jaya dan Abdul Haq mengundang tokoh-tokoh masyarakat seperti Ki Yasin dari Nadatul Ulama, Kiai Mas Abdurrahman dari Matlahul Anwar, dan Ki Saiman dari Persatuan Islam atau Persis untuk mengunjungi madrasah yang sedang dalam tahap pembangunan. Ketika itu, seluruh tokoh masyarakat yang diundang menghadiri undangan tersebut. Dalam sambutannya, Abdul Haq mengungkapkan kepada undangan bahwa pembangunan yang disaksikan oleh sekalian undangan dimaksudkan untuk mendirikan madrasah, namun saat itu belum ada namanya. Ketika itu, para tamu undangan menyatakan kesepakatannya untuk pendirian madrasah itu. Ketika madrasah selesai dibangun, Abdul Haq kembali mengundang tokoh-tokoh masyarakat untuk membuka secara resmi madrasah Kubang Kondang. Namun pada undangan kedua ini, tokoh-tokoh masyarakat tersebut tidak hadir. Ternyata, penyebab ketidakhadiran tokoh-tokoh tersebut dikarenakan mereka telah mencium adanya ajaran Wahabi yang diajarkan di madrasah itu. Bahkan, setelah peresmian madrasah itu, Abdul Haq, ustaz-ustaz madrasah dan murid-muridnya dijuluki Wahabi, bahkan kafir. Ketika Saman Asra yang merupakan murid angkatan pertama madrasah Kubang Kondang dan juga merupakan menantu dari Abdul Haq hendak berangkat ke Ranting Labuan, di perjalanan masyarakat memanggilnya Wahabi, Wahabi. Namun hal itu tidak menyurutkan langkah-langkah dakwah Abdul Haq dan murid-muridnya. Dakwah Muhammadiyah jalan terus. Hasilnya, ada sekitar 30 kader-kader muda Muhammadiyah alumni angkatan pertama Madrasah Kubang Kondang.
Ke-30 kader tersebut kemudian berkiprah menyebarluaskan gerakan Muhammadiyah dengan mendirikan ranting Muhammadiyah di Pandeglang, seperti Ranting Munjul, Bojong Manik, Buraluk, dan Rancacaang. Kembali kepada sosok Abdul Haq, Saman Asra menceritakan bahwa sosoknya merupakan seorang guru, ulama, sekaligus pedagang yang tangguh. Dengan kemampuan bahasa Arab yang dimilikinya, Abdul Haq banyak mengarang buku-buku yang digunakan untuk lingkungan madrasah Kubang Kondang. Sayangnya, buku-buku karya Abdul Haq ini tidak ada yang dapat diselamatkan. Dengan kemampuannya dalam menuliskan dan berbicara bahasa Arab, membuat seorang penjual buku keturunan Arab terkesan dan menyarankan Abdul Haq untuk menjadi guru di Mekah. Madrasah Kubang Kondang ini kemudian mengalami pasang surut. Pada saat agresi militer Belanda kedua, Abdul Haq mendapat fitnahan dari orang-orang yang membencinya. Ia dituduh oleh Belanda sebagai bagian dari gerakan Darul Islam yang aktif di daerah Pandeglang. Padahal tuduhan itu hanya merupakan dugaan yang tidak berdasar. Abdul Haq kemudian ditahan di rumah tahanan di Serang selama 5 tahun. Hikmah dari ditahannya Abdul Haq di Serang ini adalah ia memiliki banyak teman di Serang. Setelah keluar dari tahanan, Abdul Haq kemudian mengabdikan dirinya pada kantor Kementerian Agama di Kabupaten Lebak. Ketika itu, ia mendapatkan tugas sebagai pendilik agama di Rangkas Bitung. Ia tinggal di sana sampai akhir hayatnya. Ia wafat pada tahun 1978 dan dikebumikan di Kaduran Ciamenes. Seiring waktu dan zaman yang berganti, maka berganti pula tantangan yang dihadapi. Setiap zaman membawa perubahan nilai dan setiap perubahan nilai akan meminta strategi dan metode baru pula untuk menjawabnya. Hal ini tidak terkecuali terkena hukum alamnya atau nature of law terhadap Muhammadiyah. Alam tak kambang, kata orang Minang, mengajarkan manusia untuk mencermatinya dengan berbagai isyarat yang tampak di permukaan yang bisa diprediksi dengan sains dan teknologi. Menelusuri sosiofak dan artefak Muhammadiyah Banten selama lebih kurang 12 bulan dan mendengar masukan masyarakat, akar rumput, dan para elitnya, serta yang terakhir diskusi dengan para akademisi, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian Muhammadiyah struktural atau pengurus yang diberi amanah periode 2022 sampai 2027. Ibarat orang sakit, tentulah seorang dokter mendiagnosa jenis sakitnya, lalu memberi obat dan masukan yang pas, kemudian disesuaikan dengan kondisi dan usia sang pasien. Dalam buku Sejarah Muhammadiyah Banten, bahwa organisasi Muhammadiyah adalah sebuah organisasi masyarakat Islam yang modern. Ciri-ciri organisasi modern itu salah satunya adalah adanya sentuhan kegiatannya bersifat saintifik, ditandai dengan adanya database yang terorganisir dengan baik secara elektronik.